Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hidayatullah dari jurusan Ilmu Kelautan. Saya di sini akan menjelaskan acara 3 yaitu transport zat, yaitu osmosis dan plasmolisis. Yang pertama yaitu, apa itu osmosis? Osmosis adalah perpindahan pelarut suatu zat melalui membran selektif permeabel. Selektif permeabel artinya tidak semua molekul dapat melalui membran tersebut, hanya molekul-molekul tertentu yang leluasa keluar masuk membran tersebut. Dan apa itu plasmolisis? Plasmolisis yaitu peristiwa lepasnya membran prisma dari dinding sel karena larutan dalam sel keluar akibat perbedaan konsentrasi larutan di dalam sel lebih kecil dibandingkan konsentrasi larutan di luar sel-sel, sehingga sel yang kehilangan cairan menjadi mati. Pada percobaan yang kami lihat dari video, kami melihat yang pertama yaitu potongan kentang yang direndam dengan larutan 0% atau air saja memiliki tekstur yang keras, dikarenakan osmosis adalah proses perpindahannya molekul-molekul air dan larutan yang mengandung molekul air tinggi ke larutan yang molekul airnya rendah. Hal itu dapat mengakibatkan potongan kentang yang direndam dengan larutan 0% memiliki struktur keras bersifat isotonik karena pada praktikum ini konsentrasi di dalam kentang dan lingkungan sama. Jadinya dia tetap mengeras. Yang kedua yaitu jika potongan kentang yang direndam dengan larutan gula sebanyak 5% memiliki tekstur yang agak keras dan lunak. Hal ini karena adanya perendaman potongan kentang di dalam larutan gula menyebabkan terjadinya peristiwa osmosis dikarenakan tekanan osmotik dalam potongan kentang kurang dari tekanan osmotik di lingkungannya. Perpindahan air ini terjadi karena sel-sel kentang hipotensi terhadap larutan gula yang hipertenis. Sel-sel potongan kentang kekurangan air. Akibatnya terjadi plasmolisis yang mengakibatkan penurunan tekanan turgor. Jika tekanan turgor menurun, akibatnya potongan kentang menjadi empuk dan lembek sehingga terjadi penurunan bobot potongan kentang akibat perpindahan air dari sel-sel kentang ke larutan. Yang ketiga yaitu potongan kentang yang direndam dengan larutan gula 30% memiliki tekstur yang lunak. Hal ini diduga semakin banyak sukrosa yang ditambahkan, maka semakin besar tekanan osmosis yang terjadi, sehingga menyebabkan air yang terekstrak dari dalam semakin banyak. Peristiwa seperti itulah yang terjadi pada potongan kentang yang direndam dengan larutan 30% glukosa. Dan terakhir yaitu perbedaan dari sel Rohoy discolor yang telah direndam dalam larutan gula dari konsentrasi 0%, 5%, dan 30%. Peristiwa osmosis pada sel Rehola discolor dapat terjadi pada suatu sel melalui sel membran sel bersifat permeabel terhadap zat-zat yang mudah melewati membran tersebut. Peristiwa osmosis ini terjadi karena perpindahan molekul ion kerapatan tinggi ke kerapatan yang rendah melalui suatu membran. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi osmosis pada sel yaitu tekanan turgor, konsentrasi dan zat terlarut, dan pH larutan suhu, dan ukuran molekul. Oleh sebab itu, perbedaan reaksi dikarenakan semakin banyak massa jenis gula, maka semakin lembek atau lunaknya bahan makanan tersebut, bahan percobaan tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.